Siang. Sebentar, apakah saya sudah ada teman di sini? Boleh dong di-react atau dikasih jempol-jempol kalau sudah ada orang yang bersama saya di sini. Oh, sudah ada, terima kasih. Sudah ya, kita sambil menunggu kali ya beberapa menit, mungkin 2, 3 menit ke depan. Karena di sini, ada yang udah pernah join juga di Naluri. Sini tuh agak berbedanya adalah karena saya seperti nge-live, jadi saya seperti kesepian di sini ya. Jadi partisipasi aktif teman-teman semua akan sangat membantu saya kalau memvalidasi saya kalau saya tidak sendirian ya di sini. Kita sambil menunggu mungkin, 2 menit lagi, tapi saya penasaran nih, saya udah siap banget ya mau 17-an ya, karena sebentar lagi kita mau merayakan hari kemerdekaan. Jadi udah tinggal besok ya kita kerjanya sebelum kita long weekend. Apa sih rencana teman-teman untuk ngisi liburan, untuk ngisi long weekend-nya? Karena kalau nggak direncanain, kadang-kadang weekend-nya udah berlalu begitu saja ya, agak sayang ya, terlewat begitu saja. Apa nih, boleh dong di-share di kolom chat yang udah direncanakan untuk mengisi long weekend besok? Lusa ya, berarti ya? Di-site nggak kenal long weekend, oh iya bener teman-teman yang di-site. By the way ngomong-ngomong di-site, saya kemarin baru ke site. Dan saya juga merasakan gitu ya betapa serunya, challenging di sana. Jadi benar-benar, have fun, good luck, take care juga buat teman-teman yang di site, tapi usahakan tetap ada walaupun 1 jam atau 15 menit juga nggak apa-apa ya, untuk self care di sore harinya setelah pulang dari kantor. Acara keluarga, oke, ada antar anak les, lomba Agustusan, wah, lomba enjoy di site, Mbak. Iya bener, enjoy ya, Mbak Yoselin. Sambil menunggu ya. Oke. Ada lagi mungkin yang punya rencana supaya kita saling menginspirasi nih, satu sama lain ya. Saling menginspirasi apa yang mau kita lakukan nanti. Trail run, wow, masih mengejar tembus onsite. Tidur, Kak. Nah ini, yang sering kelewatan ya, saking banyaknya kegiatan tapi tidurnya dikorbankan. Nanti kita juga akan bahas soal tidur nih. Baca buku di gunung, wah seru banget nih, baca buku di gunung ya. Kenapa harus di gunung baca bukunya? Biar lebih khusyuk kali ya. Ada bazar di perumahan, wah, perumahannya di mana barangkali saya bisa mampir. Saya suka banget datang ke bazar ya, sama mama. Oke, terima kasih untuk yang sudah sharing karena kita sudah kehadiran 1.000 orang yang live di sini. Jadi tanpa berlama-lama mungkin sambil saya buka aja ya, nanti sambil menunggu. Aduh enak banget nih ya, nonton drakor, pijet, masak, oh iya meal prep ya, benar. Ada masih habis Senin masih ada hari Selasanya ya, jangan sampai gerbak-gedubuk nih hari Selasanya, udah lupa ya mau siapin bekalnya. Selamat siang teman-teman, terima kasih sudah bergabung di acara webinar hari ini. Saya appreciate sekali atas kehadiran teman-teman semua. Saya izin ya memanggilnya teman-teman biar kita lebih enak juga nih, biar lebih akrab ya. Jadi terima kasih sekali lagi udah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Tema webinar hari ini tentang kesehatan otak ya, tapi semoga pikirannya nggak jalan-jalan ke gulai otak ya. Nanti sehabis webinar boleh mampir ke restoran Padang, tapi ini otak beneran gitu, otak kita mungkin akan jadi pembahasan yang seru, jadi nanti boleh sambil chat apapun yang teman-teman pikirkan, apapun yang terlintas gitu ya, boleh sambil komen-komen aja, karena ini kayak live ya, jadi memang seperti itu nature-nya, komen-komen aja di kolom chat. Oke,
Perkenalkan saya Kizzy, nanti kita akan kenalan lagi lebih lanjut. Saya izin dulu untuk ke next slide. Oke, saya mau bacain dulu nih, terkait dengan apa sih, tata tertib dari webinar hari ini. Jadi, hopefully teman-teman bisa menggunakan browser yang memang mendukung Demio. Demio ini adalah platform untuk nge-live di sini. Nah, eee, running smooth-nya itu kalau di Chrome, Firefox, Safari, atau di Microsoft Edge. Pastikan juga koneksi internetnya stabil karena agak berat ya. Nanti juga saya mohon maaf kalau misalnya agak nge-lag sedikit karena, seringkali ada aja gitu ya, tapi semoga enggak. Terus, speaker-nya nanti di bagian setting, kalau misalnya masih menemukan kendala setting, kendala teknis, coba di-refresh browser-nya. Tapi kalau udah di-refresh masih, ada masalah, boleh nanti klik naluri add ke chat-nya ya, add naluri event supaya bisa dibantu nih untuk kendala teknisnya. Mari aktif bertanya ya di polling, nanti ada polling, ada, di chat juga. Jangan biarkan saya seperti sendirian di sini ya, karena ini seperti live tadi ya. Terus nanti kalau misalnya mau ada pertanyaan boleh tag saya, tag-nya jadi @kisti gitu untuk bertanya. Tapi bisa juga kalau mau kirim pertanyaannya secara anonim ya. Jadi jangan lupa klik send private message. Oke, nanti PDF-nya akan dibagikan, materinya akan dibagikan di sesi akhir webinar. Semoga nanti teman-teman semua bisa sampai di akhir ya, dan juga akan langsung menerima rekaman dari, sesi hari ini. Oke, tidak kenal maka tidak sayang ya. Aduh, jadul banget nih pepatahnya, ketahuan ya angkatannya ya. Saya, perkenalan dulu, mungkin ada teman-teman di sini yang udah pernah ngobrol sama saya juga, baik itu di aplikasi, melalui chat, atau misalnya di video juga. Boleh nggak saya lihat, ada nggak ya yang udah pernah? Nanti boleh kasih-kasih reaction juga ya, buat yang udah pernah ketemu sama saya, tapi yang belum pernah, saya Kisti, biasa dipanggil Coach Kisti boleh, Kak Kisti boleh, Mbak Kisti terserah, bebas. Saya dinaluri sebagai mental health coach, coach kesehatan mental, psikolog klinis juga, saat ini memimpin tim, multidisiplin juga dari psikolog, ada diet coach-nya, ada fitness coach-nya, ada dokternya juga, ada karir juga, karir coach juga, ada financial coach juga, lengkap ya di naluri semuanya. Saat ini fokus pada kesehatan mental di, tempat kerja, perubahan pada perilaku, dan juga employee well-being secara general. Oh, sudah cukup ya rasanya perkenalannya. Sekarang agendanya apa sih yang mau kita bahas hari ini? Tentunya pada penasaran juga ya. Jadi agenda hari ini kita mau ngobrolin tentang gimana sih otak kita itu bisa berkembang, beradaptasi, berubah sepanjang kehidupan kita. Terus kita juga mau ngebahas tentang kebiasaan sehari-hari yang bisa menjaga kesehatan otak atau justru melemahkan nih, menurunkan ketajaman kesehatan otak kita seiring dengan waktu. Lalu kita juga mau ngobrolin soal pentingnya tidur, pentingnya bergerak, aktivitas fisik ya, pentingnya nutrisi, dan juga stres terhadap kesehatan otak kita. Kita juga mau mengenali apa sih hambatan-hambatan di dalam diri yang bisa berdampak kepada kesehatan otak, dan juga langkah realistis apa sih yang bisa langsung diterapkan nih saat setelah webinar, langsung ya dipraktekin, langsung dicobain untuk bisa menjaga kesehatan otak kita. Nah, sebelum masuk ke materi utamanya, boleh dong ditulis di kolom chat, apa sih hal yang paling sering, yang udah rutin dilakukan nih untuk menjaga kesehatan teman-teman setiap hari? Apa sih yang udah dicoba? Nge-gym, tidur, makan, tidur teratur, olahraga, workout, treadmill, stay positif, minum air putih. Bagus ya. Saya kalau dengar nge-gym tuh saya ingat tebak-tebakan dari anak saya ya. Apa bedanya fitnah
dan fitness gitu. Ya udah pada tahu ya jawabannya ya. Fitnah kejam. Fitness ke gym katanya. Ya Allah, anak saya umur 6 tahun, saya dilontarkan tebak-tebakan seperti itu rasanya, aduh, terkhianati gitu ya sama anak umur 6 tahun. Wah, terus berdatangan nih, minum vitamin, memperhatikan sekitar. Nice, itu bocah nonton konten dari mana ya? Aduh, bener-bener ke gym banget. Oke, nah sekarang saya penasaran juga nih. Tadi kesehatan fisik secara keseluruhan ya. Apa sih yang dilakukan untuk menjaga kesehatan otak? Yo, apa ya untuk kesehatan otak? Isi teka-teki silang, boleh. Main Mobile Legend, baca buku, baca, istirahat yang cukup, kurangi medsos, main ukulele, seru banget. Meditasi, jalan kaki, nemenin bocah hafalan Quran, Masya Allah, ini juga bener-bener bagus ya buat otak ya. High rocks touring, healing. Wow, ternyata udah banyak juga ya yang teman-teman lakukan untuk menjaga kesehatan otak, mengenal diri sendiri. Puasa Nabi Daud, tidur udah paling worth buat kita. Mantap. Nonton Dracin biar nggak stres. Journaling. Oh, kayaknya udah pada hatam nih. Kayaknya udah pada hatam ya. Tapi semoga masih ini ya, kita masih lanjut dulu ya untuk membahas apa sih yang bisa menjaga kesehatan otak kita. Tapi kalau saya lihat tadi udah banyak sekali sebenarnya yang bisa menjaga kesehatan otak ya yang dilakukan ya. Keep coming chatnya, lanjutin dulu aja sambil saya mau ke next slide nih. Nah, ini ada polling nanti muncul ya. Apakah menurut teman-teman kesehatan otak kita itu bersifat permanen? Iya atau tidak? Apakah dia bersifat permanen, nggak bisa diubah lagi? Ya udah terima nasib aja ya kalau otaknya sudah seperti itu. Iya atau tidak ya? Udah ada berapa banyak nih yang masuk? 50-an, masih 30% dari totalnya. Kita sambil menunggu ya. Ada 34% nih yang menjawab dan 90%-nya menjawab tidak. Terus-terusan balap-balapan nih dia ya. Kita sambil tunggu yang lain, apakah kesehatan kita bersifat permanen? Udah nggak bisa diubah lagi. Sambil kita tunggu ya. Oke, 90%, wah udah pinter-pinter nih, fix ya. Menjawab tidak, tidak permanen. Dalam artian masih bisa berubah, masih bisa dikembangkan, masih bisa diotak-atik gitu ya. Sebenarnya gimana sih? Penasaran ya? Kita sambil lihat ke pembahasan kita juga. Oke, terima kasih ya. Biasanya kalau ada trigger otak sehat jadi sakit. Tapi bisa juga nih trigger membuat otak sakit jadi sehat ya. Nanti kita bahas, oke? Nah, saya mau ngajak kenalan dulu sama dua kata aneh nih. Mungkin baru denger ya, neuroplasticity dan epigenetics. Mungkin ada yang udah pernah dengar, ada yang baru dengar, ada yang ini kata-kata atau kalimat dari planet mana, nggak apa-apa ya. Jadi saya mau menjelaskan dulu apa sih neuroplasticity. Sederhananya sebenarnya otak kita itu tuh punya kemampuan untuk beradaptasi. Ya, kayak spons gitu ya, dia bisa menyerap, dia bisa merespon pengalaman, emosi, pembelajaran di hari itu, lingkungan kita ya, ada suara-suara misalnya dari lingkungan, kebiasaan kita, itu tuh bisa dibantu beradaptasi oleh otak kita. Ya, jadi otak bukan hal atau sesuatu yang sifatnya diam, statis gitu. Dan menariknya, koneksi antara sel saraf nih, sel syaraf di otak kita itu tuh bisa semakin diperkuat, bisa dibentuk,
dan diubah sepanjang hidup kita, gitu. Jadi jangan khawatir ya, kita masih terus ternyata otak itu masih bisa terus berkembang. Sedangkan epigenetics adalah ini berkaitan sama gen, ada nama gennya ya, gitu. Jadi gen kita ini tuh bisa diaktifasi tanpa mengubah urutan DNA-nya. Jadi kalau yang kita tahu kan gen memang udah kodratnya deh dari sananya gitu. Tapi ini bisa diaktifasi, bisa ada yang diaktifasi nih gitu. Jadi lingkungan, pola hidup kita, nutrisi, stres itu tuh bisa berpengaruh terhadap ekspresi gen tertentu. Apakah itu gennya nanti dimatikan, dinonaktifkan gitu ya, atau bisa diekspresikan. Tuh. Tapi bukan berarti semuanya tuh udah ditentukan. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol, yang bisa kita jaga nih ya, untuk mempengaruhi kesehatan otak kita. Ya. Poin pentingnya sebenarnya dengan kita tahu hal ini, awareness kita bahwa, oh ternyata otak masih bisa dimacem-macemin ya, masih bisa diotak-atik ya, tuh. Jadi kita punya pilihan. Kita nggak pasrah sama takdirnya gitu ya. Kita nggak diem aja nih. Jadi semakin kita paham gimana sih otak kita bekerja, kita semakin punya kesempatan membuat pilihan-pilihan yang lebih baik buat kesehatan otak kita. Ya, saya sambil lihat, kolom chat, kalau main game malah bikin stres gimana? Berarti sebenarnya saya game spider cuma dimatikan gitu, bisa ya? Bisa jadi ya, sebenarnya bisa memunculkan jaring-jaring dari tangan, dicobain aja nih Pak Khoirul ya. Kalau main game malah bikin stres gimana? Nah itu memunculkan, mengaktifasi berarti hormon stresnya dibikin beban gitu ya si game-nya ini. Tapi nggak apa-apa, sambil kita bahas lebih lanjut ya. Nah, ada yang dinamakan penurunan fungsi kognitif gitu. Jadi kita udah bahas tadi otak itu bisa beradaptasi, masih bisa berubah, masih ada harapan lah ya gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi ketika kemampuan otak kita itu mulai mengalami perubahan yang mungkin bisa berdampak ke aktivitas kita sehari-hari? Jadi ini yang namanya penurunan fungsi kognitif. Misalnya sederhananya kita jadi gampang lupa. Kita jadi susah nih untuk berpikir hal-hal yang sederhana untuk menentukan nanti makan siang apa aja udah bingung tuh dan susah fokus. Ya, ada nggak yang mau mulai buka laptop terus ngeblank? Apa ya yang mau saya kerjain hari ini? Nah, itu mulai menurun fungsi kognitifnya. Oke. Nah, lupa sesekali itu wajar. Normal gitu ya, jangan takut juga, "Oh, saya kok mulai lupa, apakah fungsi otak saya berkurang gitu ya, menurun nih?" Gitu. Tapi apakah ada perubahan atau misalnya hal-hal yang kemudian mempengaruhi kemampuan kita untuk berpikir gitu. Jadi penurunan fungsi kognitif itu bukan soal sekedar, ya wajarlah saya makin tua nih, jadi nggak apa-apa saya makin pelupa gitu. Tapi ada nggak sih perubahan yang mulai ganggu kemampuan kita untuk ngambil keputusan, ya. Kalau belajar tuh rasanya mau dibaca berulang kali kok tetap ngeblank, tetap nggak ada yang masuk, susah untuk menjalankan aktivitas sehari-hari gitu. Memang faktor tadi ya, usia itu mempengaruhi juga, tapi itu bukan satu-satunya faktor yang bisa mempengaruhi penurunan fungsi kognitif ini. Jadi, kalau gitu, dipengaruhi oleh apa sih sebenarnya kesehatan otak kita ini? Nah, yang udah dijawab sebenarnya semuanya ya sama teman-teman tadi di kolom chat, pola tidur kita itu ternyata berpengaruh. Gerak nggak? Aktivitas fisik kita gimana? Atau cenderung duduk aja, kebanyakan duduk? Stres kita baik nggak? Atau kebanyakan stres buruk yang nggak bisa dikelola dengan baik? Makan kita sehari-hari gimana? Hubungan kita sama orang-orang di sekitar seperti apa? Terus kondisi kesehatan mental kita juga bagaimana? Jadi itu hal-hal yang mempengaruhi kesehatan otak kita, kognitif, fungsi kognitif kita. Lantas gimana nih kalau misalnya kelelahan?
ya. Ada yang ngerasa, kayaknya otak saya udah mulai kelelahan nih, udah mulai capek dia. Nah, kayak ngerasa tadi ya, ngambil keputusan aja udah sulit, terus mau berpikir aja tuh kayaknya udah ngeblank, atau brain fog gitu ya, yang suka dibilang. Terus, kok kayaknya gampang banget capek, baru pagi aja tuh rasanya energinya udah, low banget gitu. Nah, memang sih ya, ini hal-hal yang bikin otak itu lelah dan sebenarnya nggak hanya tergantung dari faktor U tadi, gitu. Coba deh kita refleksi sedikit ya ke keseharian kita nih. Notifikasi, misalnya notifikasi sosmed, notifikasi, yang di HP, entah itu pesan, entah itu ada berita muncul ting 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 gitu ya. Notifikasi yang terus-menerus, terus berita-berita yang ada sekarang ya, berita-berita dari mana aja gitu, simpang siur berita-berita ini, terus juga ada dari, yang terus masuk deh informasinya tuh kayak dibanjirin nih otak kita sama informasi setiap hari, terus-terusan masuk ya informasinya. Ini buat otak kita tuh terus terstimulasi, tanpa kita sadari ya. Even kayak ada suara klakson, ada suara hong gitu ya, ada suara klakson telolet tuh, ya yang lagunya lagi hits nih sekarang. Nah, itu aja tuh secara nggak sadar itu masuk nih ke otak kita dan menstimulasi si otak kita, gitu. Jadi teknologi memang seringkali buat hidup kita itu lebih mudah, lebih simpel, lebih nggak ribet lah gitu ya. Tapi ini bikin kita jadi susah untuk switch off, untuk matiin tombol off di otak kita. Ya, sebenarnya kita butuhnya apa sih? Kita butuh diam sejenak, butuh downtime juga, supaya otak kita nggak terus-terusan terstimulasi. Terlalu banyak multitasking, yes, bener banget nih, ketemu orang yang banyak bicara, iya ya, itu juga jadi masuk semuanya ke otak. Oke, pertanyaan-pertanyaan kita tampung dulu ya, nanti kita ada sesi tanya jawab sambil saya lanjut dulu untuk materinya. Izin ya. Oke, nah, apa sih, coba deh tanya ke diri sendiri, apa sih yang paling membebani saat ini? Cicilan, paling pertama keluar cicilan ya. Terus omongan orang, komentar netizen bahkan ya, kalau misalnya kita posting terus ada yang komen-komen nih netizen, notifikasi, pesan yang nggak ada habisnya, jam kerjanya udah terlalu panjang, kurang tidur, pola makan yang enak, enak sih, comforting sih, tapi kurang sehat ya, micin-micin, manis-manis, duduk yang terlalu lama, stres yang berkepanjangan, ini kemudian akhirnya bikin listnya mungkin akan terus panjang ya, di sini di kolom chat tuh juga kayaknya udah masalah politik, NKRI ya, jadi WNI, Masya Allah, I can relate ya. Cicilan diteror, enggak, cicilan diteror ya. Gimana caranya otak kita bisa beristirahat ya? Karena memang benar-benar terus-menerus terbebani sama apa yang kita hadapi setiap hari nih gitu. List-nya tuh bisa makin panjang gitu. Otak kita tuh akhirnya nggak cuma lelah karena berpikir gitu, tapi hal-hal lain yang terus membebani hidup kita ya. Kebijakan pemerintah, masalah kesehatan, HP, minimal HP harus bunyi, dengar suara, ada trauma juga nih ya. Emang HP aja sekarang saya udah DND all the time. Jadi benar-benar kalau ada yang nelpon saya gitu ya, karena benar-benar terganggu akhirnya sama notifikasi. Dengar pidato Giant yang ditunggu-tunggu ya, Pak Faris ya, tanggal 17 Agustus kita dengarkan bersama-sama ya. Nah, apa sih yang bisa terjadi kalau itu terus-menerus ke kesehatan otak kita tuh apa dampaknya gitu ya kalau itu terus-menerus terjadi gitu. Jadi bayangin deh udahlah kita capek gitu ya kerja, pulang di jalanan juga macet misalnya, nyampe rumah masih ada cucian piring, masih ada kerjaan-kerjaan yang harus dilaluin ya. Terus atau kita masih harus ngurusin anak,
atau masih perlu merawat orang tua dan berbagai macam peran yang kita jalani ya setiap harinya ya, gitu. Besok paginya bangun lagi, mengulang rutinitas yang sama, menghadapi panjangnya macet ya, panjangnya macet atau antrian-antrian lainnya. Besok paginya kita repeat lagi rutinitasnya again and again gitu, sampai akhirnya kita berasa kayak zombie, ya. Bahkan kadang baru sampai kantor aja tuh udah capek, udah lelah duluan gitu. Udah nge-freeze sebentar, "Entar ya, entar dulu," gitu. Ke teman-teman, "Entar dulu," nggak bisa disapa gitu, karena bener-bener capek gitu. Jadi udah bener-bener kelelahan untuk mencerna apa sih yang kita alami, apa yang kita hadapi sehari-hari, ya. Energi mental kita akhirnya terus menipis. Jadi kalau ibarat HP, biasanya yang kita lakukan sebelum berangkat kerja itu memastikan HP itu kecas 100% ya, sebelum dicabut, bahkan 97% aja ditungguin dulu tuh sampai 100% ya biasanya ya. Nah, pernah nggak sih kita nanya ke diri kita sebelum mulai kerja, berapa persen ya baterai saya hari ini? Bener-bener siap nggak sih saya untuk ngerjain kerjaan di kantor hari ini? Atau kita cenderung nyalahin diri sendiri nih, tuh belum sempat ngecek energinya, tapi kita mulai mempertanyakan, "Aduh, kok akhir-akhir ini susah fokus ya? Kok kerjaan kayaknya nggak kelar-kelar ya? Apa aku yang nggak kompeten ya sebenarnya ya? Apa aku resign aja ya?" Gitu. Nah, mulai deh tuh pikiran-pikiran itu muncul. Sebenarnya ini ya dampaknya ya, jadinya kita terus merasa kelelahan mental, jadi otaknya lelah karena terlalu banyak beban yang dipikirin, sehingga membuat kita sulit fokus, sulit konsentrasi, sulit ambil keputusan, gampang ke-distract ya, mudah lupa, terus ada juga kelelahan emosional, ini energi emosionalnya yang lebih terkuras. Kewalahan, gampang tersinggung, senggol bacok ya, kehilangan motivasi, ngerasa nggak ada kapasitas deh buat kerja lagi. Dan saya sambil bolak-balik ya ke kolom chat, tahu-tahu bakar ruang meeting, jangan ya, terbalikin meja nggak apa-apa, tapi jangan dibakar-bakar. Gimana caranya ngecek energi biar, nggak burnout nanti ya, sambil, di bawah kita tanya jawab. Jangan nanti tambah depresi ya, iya. Bikin grup Kak, support group ya, support group untuk misuh-misuh boleh. Oke, nah kalau kita terus mengulang rutinitas yang melelahkan setiap harinya, sebenarnya wajar kalau kita lama-lama ngerasa frustrasi. Aduh, habis nih energinya. Udah nggak ada lagi nih sisa-sisanya, ya. Tapi di sini pentingnya kita cek gitu ya. Poinnya adalah ternyata kesehatan otak kita itu tuh nggak bisa dibangun semalam. Jadi ini bukan proyek Roro Jonggrang ya, yang bangun candi 1000 candi dalam semalam nggak bisa, gitu. Jadi kesehatan otak itu tuh perlu dibangun setiap hari, dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap harinya, investasi kecil yang dilakukan berulang, tapi konsisten, ya. Misalnya, gimana dengan tidur kita malam ini? Seberapa banyak kita bergerak hari ini? Apa sih makanan yang kita pilih hari ini? Oh, nggak jadi ke restoran Padang deh nih ya, habis ini ya. Terus bahkan, kapan sih kita memilih untuk disconnect dari teknologi? Gimana cara kita mengelola stres kita? Nah, itulah kesehatan yang dibangun setiap hari, karena setiap pilihan kecil hari ini itu bermanfaat banget buat masa depan otak kita. Otak seperti apa sih yang mau kita punya nanti ke depannya. Jadi kayak investasi ya, kita nggak bicara soal emas, kita nggak bicara soal reksadana, tapi kita bicara soal hal-hal kecil yang krusial buat kesehatan otak kita. Ya, coba
Kebiasaan apa sih yang udah dicoba lakukan untuk memperkuat otak? Dan sambil kita review ya, kebiasaan apa sih yang kita lakukan untuk malah justru gitu ya, memperlemah otak kita? Apa nih kebiasaannya? Tadi udah disebut juga ya sebenarnya dengan makan. Makannya udah diatur, jadinya makan ujung-ujungnya stres dong. Seharusnya makan jadi ajang kita nggak stres. Kalau makannya udah diatur, bentar saya mencoba menelaah ya. Jadinya makan ujung-ujungnya stres dong. Nggak bisa juga Kak, entar jadi serba salah ya. Ini perlu ngobrol sama diet coach deh kayaknya deh, Pak Hoirul deh. Udah pernah ngobrol belum sama dietitian kita? Gimana caranya mensiasati, emotional eating namanya, stress eating gitu, supaya kalau stres lariannya nggak ke makan. Oke, kita lanjut dulu ya, sebentar. Mana? Oke. Nah, di sini akan ada polling lagi, saya mau cek dulu nih. Dalam semalam, dalam sehari ya, rata-rata tidurnya berapa jam sih yang dirasa berkualitas? Oh, nggak ada yang jawab 8 jam? 0% 8 jam, ya. 0% yang lebih dari 8 jam, sorry. Berarti udah bukan bayi-bayi ya, emang ya. 7 sampai 8 jam sekitar 19% dan yang terbanyak 63% itu ada di 5 sampai 6 jam. Masih kurang ideal ya sebenarnya ya, masih kurang cukup nih kalau dari, standar sehatnya. Kita masih sambil ngecekin berapa jam. Ya, masih rata-rata di 5 6 jam, tapi yang cukup alarming ada yang kurang dari 5 jam nih. Ada 16% yang kurang dari 5 jam. Ini udah perlu ngobrol sama mental health coach-nya ya, untuk ngobrolin kira-kira apa ya yang bisa bantu bisa menambah si jam tidurnya. Ya, karena ini pasti udah mengganggu banget nih. Oke? Weekend 10 jam, nggak ada 6 dan 7 jam ya. Tiap jam bangun karena bayi. Oh ya, bisa dipahami karena masih ini ya, baby ya, tapi ternyata hang on gitu ya, karena itu ternyata nggak terlalu lama. Oh, saya mulai merindukan ya masa-masa dengan bayi-bayi. 8 jam kalau pas sakit aja. Oh, justru deh harusnya pas sehat. Kalau misalnya 8 jamnya pas sakit aja perlu dicek lagi nih. Kak, makin ke sini makin susah tidur 8 jam ya. Saya bisa relate juga sih, karena semakin banyak distraksi ya sebenarnya ya. Sayang sekali waktunya kalau dibuat tidur, hobiku banyak. Boleh, tetap punya hobi boleh, bukan berarti harus tidur aja. Tim kalau weekend diisi tidur hasil akhirnya kecewa. Oh kenapa tuh Kak? Kenapa tuh Pak Hoirul? Kayaknya Pak Hoirul benar-benar perlu, ngobrol nih. Hasil akhirnya jangan sampai tidur mengganggu kerjaku. Coba deh dibalik deh, jangan sampai kerja mengganggu tidur ya, karena tidur itu hal yang ternyata nggak bisa dibalas di masa depan kita. Ya, karena kita berhubungan sama waktu ya, yang nggak bisa kita balikin lagi. Oke, kenapa sih tidur itu penting? Ya, tadi yang jawab di bawah 5 jam gitu. Wah, ini perlu tahu nih, kenapa sih tidur itu penting? Ya, karena sebenarnya pernah nggak sih ngerasa kalau kurang tidur, ini kalau yang nggak biasa tidur begadang ya, saya nih tim nggak bisa begadang. Jadi kalau bisa lagi kurang tidur tuh saya besokannya tuh cranky, terus kayaknya harus dibalasnya tuh seminggu, dalam waktu seminggu tuh saya bisa tidurnya tuh, terus-terusan gitu. Jadi karena ternyata kita nggak bisa tadi membalas waktu tidur kita. Padahal tidur kita itu tuh seperti tombol power off buat si otak kita, istirahat sebentar. Padahal sebenarnya otak kita itu tuh nggak bener-bener istirahat pas lagi tidur. Jadi kebayang nggak, pas kita tidur, otak kita itu tuh masih bekerja gitu ya, dan bahkan melakukan
hal-hal penting nih itu untuk recovery, untuk, menyembuhkan hal-hal yang perlu disembuhkan, gitu. Membantu untuk menyimpan memori gitu ya, menyatukan memori-memori atau informasi yang kita terima seharian, terus juga membuang limbah-limbah metabolik, ini tuh jadi otak gitu ya, dalam prosesnya, dalam ngapain aja, bergerak aja tuh dia ada mungkin kalau di internet tuh ada case-nya gitu ya. Nah, itu perlu dibuang dan prosesnya itu dibuang pas tidur. Gitu. Terus juga kalau udah dibuang ya, informasi yang nggak pentingnya, maka akan mengembalikan fokus kita dan juga bisa membantu untuk meregulasi emosi kita. Tuh. Jadi penting banget ya, untuk kita bisa mengetahui dulu sebenarnya otak kita tetap bekerja. Jadi tidur itu bukan cuma mengistirahatkan badan kita, fisik kita gitu ya, tapi justru pas tidur itu otak kita lagi maintenance. Yang di mana kalau kita terus-terusan memotong waktu tidur kita, ya, nggak papalah sekali ini aja gitu, 4 jam sekali ini aja begadang sejam. Itu sebenarnya kita lagi memotong waktu yang dibutuhkan otak untuk maintenance. Ya, jadi mulai itu tadi susah fokus, emosinya juga naik turun ya, gampang lupa, cek deh tidurnya udah bener belum? Ya, bisa jadi itu karena tidur kita. Oke, kenapa ginjal ada 2 kalau satu ganjil? Benar, saya suka banget nih Pak Hoirul ya, luar biasa. Sementara jadi sementahun. Ini kok jadi tebak-tebakan, guys? Kalau tidur ngigo kerjaan atau hal lainnya itu sama istirahat nggak ya? Nah ini saya juga pernah nih tidur kerjaan, ngigonya kerjaan, berarti otak kita itu memang masih bekerja terus kan pas tidur gitu. Dia nggak benar-benar istirahat, berarti mungkin overload, ada hal-hal yang belum selesai sebelum tidurnya, gitu. Tidur siang 15-30 menit efektif nggak? Ini bagus ya, power nap. Saya jadi ngejawab ini nanti ya gitu ya, power nap, benar namanya itu power nap dan ini dipercaya baik untuk mengembalikan fokus kita lagi. Oke, kita next dulu. Nah, selain tidur, yang nggak kalah penting juga adalah bergerak secara konsisten gitu. Jadi, olahraga itu ternyata bentuk latihan, ya, ternyata nggak cuman melatih otot, tapi juga buat otak kita nih gitu. Karena, pas kita bergerak gitu ya, pas kita olahraga, tadi saya lihat udah banyak juga ya yang rutin nge-gym, ke gym ya, bukan ke jam. Karena olahraga itu nggak hanya buat otot tadi, tapi juga buat otak kita, ya. Saat kita bergerak, nggak sadar, kita nggak tahu nih, kita nggak bisa lihat ada aliran darah yang mengalir ke otak. Mood dan energi kita juga jadi baik, terus, kita juga punya kapasitas jadinya untuk menampung informasi-informasi baru yang bermanfaat nih untuk proses belajar kita, gitu. Terus juga ada, kemampuan otak kita untuk beradaptasi, karena aktivitas fisik itu memunculkan atau melepaskan, memicu pelepasan namanya BDNF. Ini agak susah ya saya membacanya ya, nanti boleh di-googling BDNF, otak gitu. Brain Derived Neurotrophic Factor, yang di mana ini adalah protein yang bermanfaat sebagai pupuknya otak. Gitu. Jadi protein ini, si BDNF ini bisa ngejaga kesehatan, pertumbuhan, dan kelangsungan dari si neuron-neuron di otak kita. Oke, bonusnya tadi ya aktivitas fisik itu juga berpengaruh ke mood dan energi karena adanya pelepasan hormon-hormon baik. Jadi gerak itu justru seperti obat buat otak kita. Otak kita butuh itu. Nggak perlu, olahraga yang langsung berat-berat ya, karena yang penting lagi-lagi gimana kita bisa bergerak secara konsisten ya. Percuma kalau hari ini mau lari 1 jam tapi besoknya diam gitu. Mendingan 15 menit tapi dilakukan setiap hari ya. Mendingan hal-hal kecil lainnya adalah coba untuk naik tangga ketimbang naik lift.
ya. Coba untuk parkir mobilnya yang lebih jauh daripada pintu masuk, itu juga bisa membantu kita lebih banyak bergerak. Oke, tadi kita udah bahas, apa aja tadi? Ada yang bisa membantu saya di kolom chat yang udah kita bahas untuk menjaga kesehatan otak kita. Yang pertama tadi tidur ya, tidur, kita membahas tidur, kemudian kita membahas bergerak, ya, kemudian kita juga membahas sekarang nutrisi, ya, atau, bahan bakarnya nih untuk otak kita. Oke, jadi yuk kita nggak lagi makan sekedar makan atau, yang penting kenyang aja lah gitu. Sebenarnya otak kita membutuhkan kombinasi nutrisi supaya bisa bekerja optimal, ya. Lemak sehat dari omega 3 misalnya, kayak ikan-ikanan, sayuran, makanan kaya antioksidan, protein yang cukup, dan yang nggak kalah penting juga adalah hidrasi. Hidrasi itu apa sih? Minum air. Nah, ini nih yang suka, ketinggalan gitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya toiletnya jauh gitu atau lagi di perjalanan, nah suka susah tuh minum air karena males pipis misalnya ya. Jadi padahal itu penting buat kita tetap bisa berfungsi, biar otak kita bisa tetap bekerja gitu. Kenapa sih gitu? Karena memang setiap hari bayangin deh otak kita itu kerja bahkan pas kita tidur ya tadi ya, ada yang sambil kerja, ada yang sambil ngigonya soal kerjaan karena dia tetap bekerja nih selama tidur sebenarnya gitu. Setiap hari kita nerima informasi baru gitu, gosip-gosip baru gitu, itu juga informasi-informasi ya. Tapi sebenarnya proses belajar itu nggak hanya terjadi ketika kita menerima informasinya aja. Jadi banyak juga informasi-informasi yang akhirnya terbuang. Otak kita perlu waktu nih, perlu waktu, perlu repetisi gitu ya, perlu mengulang-ngulang, perlu mengkoneksikan gitu ya, antar jaringan di dalamnya supaya bisa membuat informasi yang kita terima itu tuh bisa kita pahami. Bisa jadi hal yang kita pelajari. Sehingga akhirnya bisa juga menjadi suatu kebiasaan baru nih, atau hal yang familiar. Yang menariknya otak kita itu juga suka hal-hal yang familiar. Jadi kalau rasanya makan di hari pertama cobain makan sehat, terus aduh nggak bisa nih kayaknya udah menyerah duluan di hari pertama. Itu bisa jadi karena otak kita sebenarnya belum terbiasa aja. Belum familiar gitu ya sama rasa brokolinya, sama rasa misalnya, protein yang banyak gitu. Nah, jadi coba deh dikasih kesempatan dulu otaknya buat merepetisi, buat menerima informasi yang baru, buat menjaring koneksi. Sorry sebentar tadi mati. Oke, nah, kalau misalnya kita bergantung kepada makanan yang tinggi gula, tinggi garam gitu ya, kafein yang berlebihan, kita juga sering skip makan, ini juga bisa mempengaruhi kesehatan otak, tuh. Memang sih rasanya kalau kita ngemil, aduh kayaknya pengen micin nih gitu ya, atau lagi pengen gula-gula nih, itu tuh rasanya bikin kita kalem gitu ya, comforting sekali gitu. Tapi sebenarnya itu adalah, comforting yang palsu ya, kenyamanan yang palsu karena hanya sementara. Karena kalau berlebihan itu tuh bisa ganggu energi kita, fokus kita, dan kualitas tidur kita, gitu. Jadi jangan lagi bertanya, "Ini bikin kenyang nggak ya? Ini bikin saya happy kok," gitu. Tapi coba mulai tanya ya, "Ini bantu otak saya buat bekerja lebih baik nggak?" Nah loh ya, pertanyaannya, apakah makanan yang kita makan membantu otak kita bekerja lebih baik atau tidak? Oke, selanjutnya kita akan bahas soal stres, hubungan stres dan juga kesehatan otak, ya. Jadi ini yang suka dianggap sepele juga nih sebenarnya, tapi ini tuh penting, tuh.
Stres itu sebenarnya bukan musuh. Ada kondisi-kondisi di mana stres itu tuh baik kok gitu ya. Stres itu yang membuat kita jadi lebih bergerak gitu, lebih termotivasi untuk mengerjakan sesuatu. Misal, kalau lagi ujian atau kalau lagi ditungguin, kerjaan deh, tapi nggak ada deadline-nya. Bosnya bilang, "Ya udah kamu kerjain aja," itu kan nggak ada stresnya ya, akhirnya nggak kelar. Itu sebabnya kita sebenarnya membutuhkan stres dalam kadar tertentu yang memang bisa membangkitkan motivasi kita buat ngerjain, tuh. Nah, masalahnya pas alarm stres kita terus nyala nih, deadline-nya setiap hari, kerjaan nggak habis-habis misalnya, itulah yang bikin alarmnya terus nyala dan bisa mempengaruhi kesehatan, otak kita. Fokus kita, daya ingat kita gitu ya, emosi kita, kesehatan fisik kita, pengambilan keputusan kita gitu. Nah, itu dipengaruhi karena kondisi stres yang kronis, stres yang berkepanjangan, stres yang terus-terusan lama-lama nggak disadari terus gerogotin tubuh kita. Ya. Nah, ini sebabnya, penting sekali untuk kita tahu apa sih pemicu stres kita sehari-hari. Oh, macet misalnya, saya setiap hari stres nih karena macet gitu. Lantas gimana caranya supaya kita nggak kena macet? Nah, itu yang perlu dicari tahu pemicunya apa dan gimana cara mengelolanya, gitu. Kita tahu nih kalau kita datang terlambat akan anxious, akan menimbulkan cemas, akan ngerasa nggak nyaman, lantas gimana supaya nggak datang terlambat? Ya. Jadi managing stres itu bukan berarti kita menghilangkan semua stres dari hidup kita, nggak mungkin ya. Kita memilih, "Ah, nggak mau, ah, itu bikin stres, saya nggak mau ambil itu," misalnya. Atau dalam hidup kita, kita memilih untuk nggak mau menghadapi stres. Tapi managing stres itu soal gimana sih kita mengenali apa pemicunya, gimana tubuh kita responsnya, dan apa yang kita bisa lakukan untuk mengembalikan kondisi ke yang lebih baik, ke yang lebih ideal. Dan nggak ada satu cara yang fits for all. Tuh, jadi memang kita perlu cari tahu, kita perlu cari cara apa sih yang paling jitu ya buat kita mengelola stres ini. Kalau masih bingung dari mana, ya mulainya boleh banget diajak ngobrol coach-nya di aplikasi Naluri, boleh diajak konsultasi misalnya untuk at least tahu dulu deh sebenarnya kita itu lagi di kondisinya lagi di mana sih, pemicunya apa sih gitu. Jadi nanti coach atau psikolognya bisa bantu mengurai si benang merah yang kusutnya ini ya nih. Kalau dilihat di sini otaknya udah semruwet ya, udah kusut banget nih. Saya sambil lihat chat. IQ turun karena stres kerja, tinggi gula, kafein berlebihan ukurannya berapa ya? Ini boleh banget ditanyain sama diet coach-nya nih di aplikasi. Diet coach-nya akan happy sekali nih. Apakah materinya ya nanti di-share fix ngantuk kelebihan karbohidrat. Iya, benar. Ini juga boleh didiskusikan sama diet coach-nya, karbohidratnya itu yang baik seperti apa. Saya juga baru tahu nih kemarin diinfokan. Jadi dalam piring makan gitu ya, ini saya berubah jadi diet coach sedikit. Tapi nanti boleh dikonfirmasi lagi ya. Jadi ternyata ada triknya. Misalnya yang dimakan proteinnya dulu atau sayurnya dulu, karbonya dikebelakangin. Nah, itu tuh ternyata hal-hal menarik yang bisa dipelajari juga. Oke? Kita sambil lanjut dulu ya. Nah, ini kita udah tahu gitu ya, tadi apa aja sih yang bikin sebenarnya otak kita itu jadi overwhelm, kepenuhan gitu. Nah, sekarang ternyata kita udah tahu gitu ya, udah dapet nih sedikit-sedikit gimana caranya membangun, menjaga kesehatan otak ini. Yuk, coba komit ya. Apa sih kebiasaan yang mau dipilih dilakukan dalam minggu ini? Ayo, kita tahu ya tadi ini bukan proyek Roro Jonggrang, bisa semalam kita lakukan, "Ah, malam ini tidur 30 menit lebih awal ah, besoknya langsung otaknya cemerlang," gitu ya. Tidak guys, ini adalah hal yang perlu dipupuk setiap hari. Ya, pelan-pelan sedikit-sedikit, oh 30 menit rasanya terlalu lama, 10 menit boleh nggak? 10 menit lebih awal juga nggak apa-apa. Yang penting progresif dan konsisten tadi ya, gitu. Mau coba jalan 15 menit setiap hari boleh, ya dipilih aja nih salah satunya, minum air putih lebih banyak misalnya, ini yang juga suka
kelupaan ya gitu. Saya tuh juga waktu itu pernah ada, kegiatan yang bikin saya tuh jadi males minum deh gitu. Nah kemudian akhirnya, saya siasati dengan coba deh saya bikin alarm. Alarm, iya. Jadi minum air putih ada alarmnya khusus. Minum air putih, karena kalau nggak kelupaan. Udah mulai terbiasa minum air putihnya, saya menyadari kok saya sering duduk ya, sering banyakan duduknya nih, itu di depan laptop. Saya perlu banyak bergerak nih, gimana ya caranya ya? Akhirnya saya combine tuh habit barunya. Coba deh botolnya atau gelas yang saya pakai itu tuh yang kecil, jadi membuat saya harus naik turun karena, tempat galon saya di bawah gitu ya, jadi saya harus naik turun tangga lebih sering untuk ngambil minumnya. Nah itu, jadi perlu bersiasat, berstrategi gitu ya, kira-kira apa hal kecil yang bisa dilakukan. Tambahin satu porsi sayur di setiap makan utama, ini juga bisa sangat, membantu tadi pemenuhan nutrisinya. Terus ambil jeda dari layar selama 5 menit, ya. Saya juga masih mengakui di sini kalau misalnya udah screen time gitu ya, saya try again later atau enggak, dimatiin tuh untuk hari ini gitu. Coba yuk kita lebih konsisten lagi sama hal-hal baik untuk kesehatan kita, kesehatan otak kita ya terutama ya. Jadi ini enggak dibangun dalam semalam, tapi bisa banget kok dibangun dengan kebiasaan kecil yang terus-menerus kita lakukan. Saya mau ngajak teman-teman berefleksi ya. Tadi udah memilih nih satu kebiasaan kecilnya yang paling realistis yang bisa dilakukan di minggu ini, ya. Pilih yang paling mungkin dilakukan dan sekitar 5 tahun dari sekarang, kondisi kesehatan otak apa sih yang teman-teman inginkan? Kita berandai-andai dulu ya. Misalnya ingatannya masih tajam, masih bisa fokus, masih bisa belajar hal yang baru, masih punya energi untuk jalanin sehari-hari ya. Jadi Spiderman Kak, soalnya tadi ada. Kupingin tambah pinter, masih bisa banget ya. Udah semua Kak, sisa tidurnya aja, mantap. Berarti, dicobain ya minggu ini ya, tidurnya ya. Oke, karena otak kita di masa depan kita tahu ya tadi adalah hasil investasi dari kebiasaan kita starting from today, itu. Kebiasaan baru kita yang mulai kita coba nih hari ini. Ya, kebiasaan apa nih yang akan membantu kita untuk mencapai angan-angan kita tadi? Ya, pengen jadi Spiderman, pengen tetap pinter, kira-kira gimana? Oke. Oke, sepertinya kita sudah mendekati akhir. Oke, ya, kesimpulannya, jadi kalau bisa kita rangkum tadi kurang lebih, 1 jam ya, ada hal yang ingin saya remind lagi, yang ingin saya refresh lagi buat teman-teman semua. Yang pertama, otak kita itu nggak statis, bukan permanen gitu ya. Jadi dia bisa terus beradaptasi, berkembang, menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk, itu tergantung dengan apa yang kita lakukan di hari ini, oke? Jadi hati-hati, choose your, priorities wisely juga ya, gitu. Kemudian kesehatan bukan hanya soal kesehatan otak ya, bukan tentang faktor U aja. Jadi jangan dinormalisasi, jangan diwajarin, "Ah, nggak apa-apa lah saya begini karena memang udah umur," gitu ya, enggak. Tapi ada yang bisa kita ubah, tidur kita, pergerakan kita gitu ya, aktivitas fisik kita, stres kita, hubungan kita sama orang-orang di sekitar kita, itu yang masih bisa kita kontrol. Oke, jadi, coba terus untuk terus berusaha ya, eee, usaha-usaha yang kita lakukan nanti insya Allah akan ada hasilnya untuk kesehatan otak kita. Otak juga butuh recovery ya, tadi ya, kita tahu bahwa dunia kita nggak bisa terlepas dari teknologi dan dunia yang penuh informasi ini, gitu. Jadi kita perlu kasih otak untuk istirahat ya, berjeda sejenak, riset sebentar gitu, untuk dia bisa siap lagi menerima hal-hal lain, informasi-informasi lain di hari berikutnya. Dan kesehatan ini juga bisa dibangun setiap hari dengan
small choices ya, habit yang kita pilih, yang kita ulang terus sampai otaknya familiar, otaknya bisa merasakan hal ini nyaman ya. Jadi perlu konsistensi di sini. Oke. Jadi jangan hanya fokus kepada saya harus mengubah semuanya, saya mau mengubah dunia, tidak ya. Tidak perlu. Mulai dari satu hal kecil dulu aja, mulai dari hari ini ya. Karena otak kita 5 tahun ke depan, setahun ke depan, 3 bulan ke depan itu ditentukan dari habit yang kita lakukan di hari ini, habit yang kita pilih di hari ini. Ya, jadi mau lebih baik atau lebih buruk tergantung kita. Oke, saya sambil lihat chatnya ya, kita buka sesi tanya jawab juga. Oke, ini saya sambil jelaskan singkat saja. Jadi, tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang rasanya butuh penanganan lebih lanjut. Jangan lupa kita ada sesi konsultasi one on one bisa, kemudian bisa ngobrol juga sama chat, sama coach ya, dengan chat di aplikasi, bisa diakses lewat download aplikasi maupun di web. Dan kita juga ada sosmed di sini, jadi bisa untuk cek perkembangan, cek ada webinar apalagi ya ke depannya, ya, sambil kita buka sesi tanya jawab. Tadi yang, bertanya boleh ya sambil ini, karena waktunya sudah agak terbatas. Terima kasih, sangat menarik, otak juga punya batas, merawatnya bukan tunggu menunggu lelah. Wah, saya suka banget nih, Pak Prakoso, tapi memberi ruang untuk pulih sebelum benar-benar habis. Luar biasa ya. Cakep ya, pokoknya cakep. Menjadi otak yang bagus agar bisa berpikir nggak gampang ngantuk. Oke. Bagaimana menjembatani antara manajemen emosi dengan kesehatan otak? Oke, gimana nih emosinya? Kita perlu tahu dulu ya, gitu, emosi yang kita rasakan itu apakah memang, real gitu ya, kita validasi dulu, ada prosesnya, ada step-stepnya, namanya regulasi emosi, gitu. Jadi emosi-emosi bukan berarti emosi itu setiap harinya "Ah, enggak lah, saya nggak ngerasain itu." Kita deny, atau kita abaikan, atau kita minimalisir ya kayak, "Ah, begini aja masa saya emosi sih?" Itu juga nggak sehat. Atau misalnya kita bilang kayak, "Aduh, saya memang kayaknya emosi saya ini terlalu berlebihan deh." Enggak, itu pun juga nggak sehat ya. Tapi setiap emosi yang kita rasakan kita validasi dulu. Wajar nggak sih misalnya saya ngerasa marah ketika antrian saya diserobot orang? Itu wajar. Jadi rasa marah yang saya rasakan itu normal dan valid, emosinya valid. Tapi yang kemudian tidak, harapannya gitu ya, idealnya kita tidak marah-marah, gitu. Jadi bedakan, boleh kita punya emosi marah, tapi kita tidak marah-marah. Nah, itu gimana gitu ya. Karena saat kita sulit untuk meregulasi emosi, gitu, hormon kortisol kita bertumpuk nih, hormon stresnya ya, gitu. Karena kan itu berpengaruh juga ke stres kita. Saat kita tidak bisa mengontrol si hormon kortisolnya, hormon stresnya, itu dia diam-diam menggerogoti si otak, gitu. Menggerogoti kesehatan otaknya. Karena dianya udah banjir nih di tubuh kita, nggak keluar gitu. Jadi dia akan makanin tuh si otak kita. Kok jadi serem ya? Kok jadi horor? Tuh. Nah, jadi memang penting banget untuk si manajemen emosi ini. Power nap benar-benar diperlukan untuk menjaga kesehatan otak. Eee, ini ada penelitiannya dan memang, berguna gitu ya, 10 sampai 20 menit tidur itu di waktu siang, itu bisa menjaga fokus kita untuk menjaga kesehatan otak juga, tapi bukan berarti, "Ah, tadi kan udah tidur siang nih, berarti malam ini boleh begadang." Tidak gitu ya. Jadi ini seperti sunnahnya gitu, power nap, tapi wajibnya tetap ada, tidur tadi sekitar 8 jam di malam hari. Tuh, jadi power nap tidak bisa mengganti tidur kita yang di malam hari. Bagaimana kesehatan otak dengan, mindfulness? Nah, mindfulness ini tuh juga menarik ya, juga bisa menjaga karena kita memberi jeda tadi, memberi waktu untuk otak kita punya kapasitas lebih, untuk punya, untuk menerima informasi-informasi baru. Jadi mindfulness ya, khusyuk sebenarnya kalau di, muslim sendiri sholat yang khusyuk aja 5 menit, itu tuh udah bisa sangat membantu kesehatan otak kita.
ya. Bagaimana cara mengelola stresnya? Nah, perlu diketahui dulu pemicunya tadi apa, pemicu stresnya apa, sehingga bisa kita tahu cara mengelolanya seperti apa. Bagaimana membedakan antara sekedar lelah dengan mental fatigue yang mulai mempengaruhi kinerja. Nah, ini menarik banget ya. Jadi kalau misalnya capek ya setiap hari fisik kita juga capek ya, tapi gimana dengan yang, exhausted gitu, kelelahan. Nah, salah satu tandanya adalah ketika kita udah beristirahat, ketika kita udah tidur, tapi kok kayaknya tetap capek ya, bangun-bangun tuh nggak seger, bangun-bangun tuh kayak tetap ngeblank dulu. Nah, itu tanda-tanda udah, mental fatigue, gitu. Mulai mempengaruhi kinerjanya gimana? Misalnya kayak mulai banyak error, mulai berat banget rasanya melangkahkan kaki. Jangankan melangkahkan kaki ke kantor ya, buka mata pagi hari aja tuh rasanya lelah. Hari Minggu itu malamnya tuh udah anxious nih, udah cemas. Besok Senin soalnya. Nah, itu udah mulai tanda-tanda. Apakah terkadang lupa menyebutkan kata, benda yang sudah familiar dengan tanda penurunan otak tergambar di pikiran tapi sulit menyebutkannya atau lupa namanya? Ini bisa jadi, tapi kalau kita lihat dulu polanya gitu ya. Kalau memang udah sering banget terjadi, ya tadi ya, sesekali nggak apa-apa, sesekali lupa itu normal, wajar, gitu. Tapi kalau udah ada polanya, udah mulai, "Kok kayaknya saya sering lupanya ya, kok banyak yang skip ya minggu ini ya?" Itu mungkin kapasitas otaknya udah berlebihan. Sehingga ada yang perlu direview ulang dari pekerjaan sehari-hari, dari kapasitas otaknya gitu ya, kira-kira apa nih yang bisa diprioritasin dulu di minggu ini. Adakah tips untuk recharge kelelahan otak di jam kerja, sedangkan kerjaan masih ada? Banyak banget gitu. Nanti boleh di-search kira-kira apa yang bisa dilakukan di tempat kerja dari 5 menit, ada yang 5 menit, 15 menit, 30 menit gitu ya. Sesimpel sebenarnya kalau lagi keseringan ngelihat layar seperti ini, coba deh cek keluar gitu, ada yang ijo-ijo nggak gitu, atau ke toilet sebentar, itu tuh bisa, sedikit-sedikit, walaupun sedikit-sedikit, tapi itu juga nge-recharge kelelahan otak, ya. Saya mulai mudah lupa, apakah itu salah satu indikasi otak saya bermasalah? Atau otak saya jarang digunakan untuk menghafal? Saran untuk meningkatkan, menajamkan ingatan saya, ya. Jadi, kembali lagi ke tadi kalau misalnya mudah merasa lupa dan sudah ada polanya, sudah berlangsung misalnya seminggu, 2 minggu ini gitu, terus udah coba untuk yang cara-cara yang dilakukan tadi ya, benerin tidurnya, makannya gimana, terus olahraganya juga gimana, udah itu semua dilakukan, tapi masih suka ada keselip-selip gitu ya, ingatannya, itu berarti coba deh untuk dicek. Mungkin ada indikasi otaknya ada, bermasalah. Tapi kalau misalnya udah coba diperbaiki secara mandiri, jadi ajaibnya ya tubuh kita itu sebenarnya semuanya punya kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Jadi yuk coba dulu deh sembuhin diri sendiri dulu. Tapi setelah dicoba masih belum bisa, masih ada kerasa mengganggu gitu ya, boleh sambil dikonsultasikan. Kenapa diciptakan otak dan apa yang menyebabkan kita harus berpikir untuk berpikir? Wah, luar biasa. Jadi satu SKS ini filsafat nih kayaknya ya. Padahal Pak, mungkin teman-temannya ada yang bisa menjawab nih, kenapa diciptakan otak? Kenapa harus berpikir? Dan kenapa, kita harus berpikir untuk berpikir? Katanya kita berpikir maka kita ada ya, kalau kita nggak berpikir aduh ini jadi filsafat satu ini nih nanti, satu SKS. Mbak, bagaimana cara praktik mindful tapi tidak sampai overstimulated? Caranya mulai dari pelan-pelan dulu aja, dari 1 menit misalnya, 2 menit, dan nggak perlu waktu yang khusus sebenarnya. Mindful itu bisa kita lakukan sambil mengerjakan hal lain, sambil makan. Pernah nggak mikirin kita makan, tapi bener-bener fokus makan? Kita rasain tuh sendoknya nempel di bibir, kita rasain itu makanan teksturnya seperti apa, kita rasain ada bau apa nih di makanannya. Nah, coba itu dulu, praktik mindful di kehidupan sehari-hari. Ya, setelah itu, hopefully nggak sampai overstimulated, tapi kita sebenarnya sudah melakukan hal untuk lebih mindful dan lebih menyediakan kapasitas untuk otak kita. Ya, masih jadi lingkaran setan, tidur siang, malam susah tidur, siang jadi ngantuk, tidur siang, malam susah tidur.
Nah, ini harus di-break ya cycle-nya ya, siklus yang, lingkaran setannya ini kira-kira mana yang perlu diperbaiki lebih dahulu. Apakah tidur malamnya? Tidur malam aja tuh sesimpel kayak gini, kita tuh suka nganggap tidur, kita suka taking tidur for granted gitu. Kita menganggap tidur itu adalah hal yang alami. Kita tuh pasti tidur dengan alami, dengan naluriah gitu ya, dengan sendirinya. Padahal tidur itu adalah hal yang harus kita persiapkan. Sama kayak kita mau ujian, sama kayak kita mau presentasi. Jadi cek deh persiapan kita sebelum tidur, namanya sleep hygiene. Apakah udaranya udah cocok? Apakah lampunya gitu ya, cahayanya itu udah gelap misalnya, karena cahaya yang terang, ada cahaya itu tuh bisa mengganggu si hormon tidurnya, gitu. Apakah kita, udah mengurangi distraksi, tuh, makannya juga berapa jam sebelum tidur. Nah itu sleep hygiene namanya, perlu dicek gitu ya, supaya kita bisa mempersiapkan tidur kita dengan lebih baik lagi. Bagaimana cara cek kondisi kesehatan mental? Ada Pak di ini Ibu ya? Kakak ya? Kakak aja ya, Kakak bisa netral ya. Kak Azlina ada nih di, aplikasi bisa ngecek kondisi kesehatan mentalnya saat ini lagi di kondisinya lagi high risk atau lagi beresiko sedang atau resikonya lagi rendah, bisa. Apakah pikiran kita bisa dilawan untuk hal apa dulu nih? Tuh, bisa, pikiran bisa dimodifikasi. Apalagi kalau misalnya kita banyak ngobrol sama orang gitu ya, buat dapat sudut pandang orang lain, itu bisa banget sih kita modif-modif gitu ya pikirannya. Kenapa orang marah ketika disebut otak udang? Sementara udangnya aja nggak marah. Kenapa ya guys? Aduh, jadi banyak tebak-tebakan ya. Gimana cara elevate mental fatigue ya? Ada pikiran change job, tapi dalam perekonomian dan toxic. Sekarang terlihat not worth soalnya. Bisa banget Kak Stefani ya, bisa nanti sambil ngobrol juga, ini perlu digali lebih dalam lagi karena banyak faktor yang mempengaruhi ya. Tapi hopefully dengan kondisi yang udah lebih clear gitu, tidak dipengaruhi emosional aja, itu kita bisa ngambil keputusannya jadi lebih tepat gitu. Jadi saat emosi kita yang lebih menggebu-gebu, bagian otak yang berfungsi untuk mengambil keputusan, untuk, menyelesaikan masalah, itu dia jadi nggak kebagian nafas, nggak kebagian nutrisi yang, tepat. Sehingga saat emosi kita rasanya lagi menggebu-gebu itu, sebaiknya tidak mengambil keputusan besar. So, pastikan dulu kita dalam kondisi yang memang lagi dingin gitu ya otaknya, kepala dingin untuk mengambil keputusan yang besar. Tapi ini bisa banget diobrolin lebih banyak dulu. Eh, sebentar. Semakin ini ya, karena kita udah agak lebih nih waktunya, tapi nanti bisa sambil ngobrol juga ya sama coach di aplikasi. Tapi saya batasin sampai jam 12:10 ya waktu Indonesia Barat. 3 menit lagi sambil saya, scrolling. Adakah hubungannya dengan kesehatan otak? Ini saya belum mempelajari pineal pineal gland, bukan Glenn Fredly ya? Beda ya ini sepertinya ya? Oh, ini tuh melatonin, hubungan melatonin sama circadian rhythm. Oke, ini maksudnya iya, pastinya ini ada hubungannya sama kesehatan otak ya, karena dia memang letaknya di otak dan dia itu berhubungan sama melatonin yang meregulasi. Melatonin ini adalah hormon untuk kita bisa lihat, tidurnya gitu ya, circadian rhythm. Circadian itu adalah ritme tubuh kita siang dan malam. Jadi kalau siang itu ya waktunya bangun bekerja, malam itu waktunya tidur gitu. Ya, ini ada hubungannya juga sama kesehatan otak. Jika seseorang seorang perempuan kecanduan pornografi, menonton film, membuat otak rusak dan berpotensi menjadi psikopat tega untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini perlu dicek lagi gitu ya, karena sebenarnya tadi ada bagian otak yang memang dipengaruhi oleh genetik, gitu. Jadi kondisi-kondisi kesehatan mental seperti, gangguan kepribadian, psikopat itu kan masuknya gangguan kepribadian ya, antisocial personality disorder gitu. Itu bisa jadi dipengaruhi banyak hal gitu ya, lingkungannya, ada trauma atau enggak, ada kondisi khusus enggak saat dia lahir, bahkan saat, tumbuh kembangnya seperti apa. Nah, itu bisa dipengaruhi juga.
Jadi kalau misalnya ini ada hubungannya, tapi bukan sebab akibat gitu ya. Jadi ada hubungannya antara dia berpotensi menjadi, memiliki gangguan kepribadian, tapi bukan berarti apakah jadi mana duluan gitu ya, telur atau ayam, ayam atau telur duluan. Nah, itu yang perlu dicermati, perlu dicek ulang ya. Kalau suka terbangun beberapa kali tidur malam, biasanya apakah dipengaruhi dengan aktivitas sehari-hari yang sudah dilakukan? Ya, bangun di malam hari yang sering itu kan juga mempengaruhi kualitas tidur ya, akhirnya ya. Itu juga bisa jadi ada hal-hal yang, membuat ritme tidur kita itu jadi terganggu. REM ya, rapid eye movement-nya itu jadi terganggu sehingga fase-fase tidur kayak tadi ya, tidur itu kan perlu dipersiapkan, fase tidurnya itu tuh jadinya nggak sinkron gitu, nggak baik-baik saja dan ini perlu dicek apakah memang karena lagi banyak masalah, lagi kurang nutrisi, atau lagi olahraga. Sebenarnya yang paling basic itu dulu aja yang dicek, gimana tidur kita, gimana makan kita, gimana hidrasi kita, gimana stres kita, 5 ya, gimana olahraga kita, gitu. Kalau 5 hal itu ada yang bermasalah, solving problem-nya ini dulu. Usahain untuk memenuhi kebutuhan basic-nya dulu, gitu. Di dalam tubuh kita ada otak dan hati nurani. Sebenarnya bagian mana yang berperang dalam munculnya stres dan rasa lelah pada tubuh? Semuanya bisa saling mempengaruhi gitu ya, karena otak jadi ada namanya kognitif gitu ya, behavior, perilaku kita dan perasaan kita itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi mungkin ada perasaan emosi-emosi yang belum kelar di hari itu, bisa kebawa sampai tidur, bisa terakumulasi emosinya sehingga tanpa kita sadari gitu ya, kalau nonton film apa tuh Inside Out ya, tanpa kita sadari itu ternyata masih ada tapi nggak teraktivasi aja. Itu yang memunculkan akhirnya rasa lelah terus-menerus dalam tubuh juga. Oke, karena sudah di atas, lewat waktunya, tapi saya sebenarnya masih pengen banget ngobrol-ngobrol. So, pertanyaan yang masuk nanti boleh banget ditanyain di coach juga ya, di aplikasi atau set konsultasi, manfaatkan semaksimal mungkin pokoknya. Jadi hopefully kita bisa ketemu lagi di sesi selanjutnya ya, next session. Terima kasih banyak yang udah hadir dan masih stay sampai di jam 12:12 ini ya, tanggal kembar. Hopefully nanti udah kepikiran juga tanggal long weekend-nya mau ngapain. Jangan lupa ya untuk menjaga kesehatan otaknya. Terima kasih semuanya.